Kohun Susanto. Kita beri tepuk tangan juga. Jadi sebenarnya Kohun ini latar belakangnya dari arsitektur juga gitu. Jadi nyambung mengenai tata letak berdasarkan ilmu Feng Shui dan juga arsitektur. Oke, untuk sesi pertama ini Dita mau kasih waktunya untuk Mas Cahyo nih yang akan sedikit membeberkan yang mengenai dasar-dasar arsitektur. Mungkin beberapa orang kan beli rumah udah jadi gitu kan, jadi kurang paham sebenarnya seberapa penting sih ilmu-ilmu arsitektur itu harus diterapkan dari sebuah hunian yang bikin nyaman penghuninya. Monggo Mas Cahyo, bagi dikit ilmunya buat kita di sini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dita. Ini akan saya coba share screen ya. Sudah terlihat mungkin? Yes, sudah. Oke, selamat malam para pemirsa dan peserta dari General Talk kali ini. Saya akan coba ceritakan satu studi kasus di mana saya kebetulan menggunakan jasa dari konsultan Feng Shui untuk bisa membantu saya dalam membuat desain rumah ini. Ini adalah sebuah rumah hunian di bilangan di daerah Pengadegan, Jakarta Selatan, yang kebetulan kayaknya adalah teman saya sendiri. Kebutuhannya adalah dia ingin membuat sebuah rumah di mana dia dengan dua anak laki-lakinya memiliki 4 kamar, 1 kamar utama, 2 kamar anak, dan 1 kamar tamu. Pendekatan desain yang ingin saya lakukan di sini adalah saya ingin membuat sebuah rumah ini seolah-olah menjadi semacam urban oasis, karena kita tahu tinggal di daerah Jakarta, di tengah hiruk-pikuk dan kepadatan kota Jakarta, saya ingin membuat seolah-olah rumah ini adalah semacam urban oasis bagi penghuninya, di mana mereka bisa merasakan suatu pengalaman ruang yang berbeda. Di sini yang menarik adalah ketika saya sudah mengutak-atik layout dari denah rumah itu, saya membuat rumah ini di lantai 1 sebagai ruang yang lebih komunal, sehingga bentuknya sangat free flow dan mengalir, dan sedangkan ruang private ada di lantai atas. Hanya ada 1 kamar di lantai bawah, yaitu yang terletak di belakang ini untuk kamar tidur tamu, sedangkan kamar tidur utama ada di daerah belakang yang paling besar, dan kamar tidur anak ada di daerah depan. Ketika saya sudah selesai membuat layout dari desain rumah ini, saya merasa ada sesuatu yang kurang pas, sehingga saya membutuhkan. Mas Cahyo, sebelum dilanjut, ini ada komentar nih dari Generali Friends, katanya bisa dibesarin lagi nggak sih slide-nya, dibikin full, karena agak kelihatan kecil nih slide-nya di sini. Oh gitu ya. Dibikin full screen mungkin ya Mas, jadi bisa kelihatan detail ruangan-ruangannya. Kalau tadi kan diceritain yang kuning itu kan ada lokasi dapur, ruang makan, cuman beberapa kurang kelihatan tuh Mas. Mungkin lihat dari handphone juga teman-teman di sini. Oh, ini udah saya bikin full ya, full layout di PowerPoint ya. Belum terlihat juga ya? Apa gambarnya pasti saya perbesar? Boleh mungkin ya diperbesar supaya lebih detail lagi ngejelasin ruangan-ruangannya. Sebentar. Coba di slideshow gitu Mas. Sudah cukup terlihat? Oke, boleh. Silakan Mas. Oke, ya. Ya, ini yang lantai yang kuning ini adalah daerah dapur beserta ruang makan, sedangkan pas di atasnya adalah posisi kamar tidur utama. Saya menghadapi kesulitan ketika saya mencoba menempatkan kamar tidur utama, terutama tempat tidur dari pemilik rumah ini, kemungkinan besar akan berada di atas posisi kompor. Di sini saya ngerasa kayaknya ada sesuatu yang kurang pas nih di sini, sehingga saya membutuhkan masukan dari teman saya yang saya tahu dia memiliki ketertarikan yang sangat tinggi terhadap ilmu tata letak rumah dan juga Feng Shui. Akhirnya ketika kita bertemu, mempertemukan antara si klien dan juga konsultan ini yang kebetulan adalah Kohun, pembicaraan menjadi cukup melebar dan akhirnya berlanjut terus, nggak hanya sekedar membicarakan posisi kompor terhadap kamar tidur utama, dan juga mempengaruhi aspek-aspek termasuk pemilihan posisi kamar yang baik untuk anak pertamanya yang di mana, dan kamar yang lain untuk anak yang satunya lagi ada di mana. Ini adalah tampak rumah dari bangunan tersebut yang mencoba menceritakan dari gagasan desain yang saya berikan. Bisa dilihat di sini, ini gambar potongan rumah yang lantai atas ini adalah posisi kamar tidur utama, dan di kamar posisi yang lantai bawah adalah ruang makan dan juga dapur yang ada. Kemudian perbedaan yang mendasar adalah
ketika saya ingin membuat rumah ini tercipta lebih alami ataupun seperti bentuknya seperti gua yang ada di alam, saya membuat bukaan-bukaan yang ada dari atas atap sehingga sinar matahari bisa menerobos masuk langsung dan menerangi pencahayaan yang ada di dalam ruangan. Secara perhitungan energi memang dengan adanya sinar matahari yang menerangi dalam rumah ini akan membuat kos listrik bisa sangat jauh berkurang. Tapi ternyata setelah saya berkonsultasi dengan Kohun, dikatakan juga ada semacam aura dan energi positif yang baik sehingga rumah ini juga bisa menjadi lebih nyaman bagi kehidupan para penghuninya. Dan ini adalah gambaran rendering kira-kira tujuan desain yang akan dibutuhkan seperti apa, dan ini selebihnya adalah kondisi terkini dari rumah tersebut. Ini adalah lubang-lubang cahaya yang saya buat, dan ini juga termasuk salah satu permintaan dari kliennya yang ingin membuat rumahnya terang benderang dengan berbagai banyak bukaan, baik dari jendela ataupun juga dari skylight yang ada di atas. Sorry nih Mas, kayaknya slide-nya belum ganti nih kalau di kita ya. Belum ya? Iya, masih di denah nih. Oke. Belum ganti juga, Mbak? Belum. Coba di play aja PowerPoint-nya, Mas. Sudah, saya stop dulu ya, saya ulang lagi ya. Oke, boleh. Jadi menarik ya kalau misalkan dilihat itu cahaya masuk secara organik aja, ada ruang-ruang terbukanya. Jadi cahaya masuk itu memberikan aura positif dari penghuninya gitu ya. Jadi dan menghemat listrik juga. Jadi lebih lega, mungkin nggak ada beban bayar listrik gitu Mas ya. Mengurangi persoalan itu juga. Ya. Yang terlihat gambar apa nih Mbak? Gambar denah? Denah ya. Gambar denah ya. Sudah dalam bentuk full scale apa full screen? Belum. Belum. Oke, sampai sini ya. Yes. Lihat, ya gambar denah ini ya. Oke, tadi mungkin keterangan soal denah dan juga kamar tidur utama sudah cukup jelas ya, sehingga konsultasi saya dengan si Kohun bermula dari posisi dapur dan juga kamar tidur di atas, akhirnya merambah jauh sampai ke tata letak layout posisi kamar anak nomor 1 ada di mana dan kamar anak nomor 2 ada di mana. Kemudian ini ya tampilan rumah dari berbagai macam tampak yang mencoba merepresentasikan dari gagasan desain sebuah rumah seperti cave atau gua natural yang ada di alam itu kira-kira seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin ini ada gambar potongan yang bisa menjelaskan. Gambar atas ini adalah posisi kamar tidur utama, dan yang bawah ini adalah kamar dapur dan juga ruang makan yang ada di bawahnya. Bermula dari peletakan posisi tempat tidur dan juga kompor, akhirnya diskusi kita bisa melebar sehingga menentukan aura suasana di dalam rumah ini menjadi seperti apa. Satu hal yang menjadi permintaan klien yang menginginkan rumahnya terang benderang, sehingga saya membuat keputusan untuk memasukkan unsur cahaya dari arah atap rumah atau skylight. Ternyata itu mendapat sambutan positif dari Kohun yang mengatakan bahwasanya memang rumah yang baik adalah apabila ada sinar matahari yang menembus dan bisa menerangi sampai ke seluruh penjuru rumah. Ini adalah gambar image rendering yang di awal proses desain, dan kemudian ini adalah gambar dari kondisi terkini dari rumah tersebut. Gambar skylight-nya dan juga kamar mandinya. Untuk kamar mandi saya selalu membuat kamar mandi ini mendapatkan limpahan sinar cahaya matahari yang cukup banyak, karena saya pikir dengan sinar matahari yang cukup banyak akan membuat daerah kamar mandi yang biasanya basah dan juga lembab akan menjadi bisa lebih higienis, karena sinar matahari itu pasti akan membuat kamar mandi ini akan jauh lebih cepat kering. Dan juga ini setelah saya konsultasikan dengan Kohun juga mendapatkan dukungan positif, dan menurut dia memang sebaiknya rumah kamar mandi itu selain pengudaran yang baik juga bisa mendapatkan pencahayaan matahari yang cukup maksimal. Dan ini adalah bentuk rumahnya dilihat dari jalan dari Google Maps Street View. Kira-kira begitu Mbak Dita, sekedar studi kasus yang sempat saya lakukan bersama Kohun.
Terima kasih. Oke, menarik banget Mas Cahyo. Kita bisa lihat langsung case-nya gitu ya. Benar-benar ada rumah yang dirancang, awalnya layout-nya sudah dibuat, ada pertimbangan tertentu, akhirnya melibatkan ahli Feng Shui di dalamnya. Tapi sebelumnya berarti Mas Cahyo ini belum pernah kerjasama dengan ahli Feng Shui gitu ya? Sejujurnya belum pernah, Mbak. Saya seperempat dengar dan juga saya tidak terlalu berpikiran. Saya tahu ada informasi seperti itu, ada orang yang tertarik seperti itu, dan saya dalam posisi mencoba untuk merasionalisasikan kira-kira alasan dibalik itu apa ya. Dan sampai akhirnya saya bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan konsultan Feng Shui di kasus rumah ini. Tapi sebaiknya gimana sih? Apakah memang dalam setiap membuat rancangan arsitektur gitu harus melibatkan ahli Feng Shui juga untuk mengetahui tata letak ini kira-kira akan bagus nggak sih mungkin auranya untuk penghuninya gitu? Akhirnya sampai sejauh ini saya melihat posisi dari konsultan Feng Shui itu adalah semacam orang yang mengumpulkan atau mengkoleksi big data berdasarkan kejadian atau fenomena-fenomena dari ratusan atau mungkin ribuan tahun yang lalu ya, untuk kemudian dicatatkan dan kemudian mungkin bisa diimplementasikan dalam kasus-kasus tertentu. Kira-kira begitu, Mbak. Tapi Nah, kalau kalau mau masalah kasus tertentu ini menarik nih. Memang ada kasus apa sih yang akhirnya membuat makin lama makin sering nih berkonsultasi dengan ahli Feng Shui, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama atau mungkin menghindari sesuatu yang membahayakan untuk penghuninya. Ada nggak sih mungkin bisa di-sharing gitu kan? Kita nggak tahu nih case-case-nya. ya biasanya ada beberapa kasus yang sebelum kami mendapatkan sedikit pengetahuan tentang adanya ilmu Feng Shui ini, ya kami membuat desain layout berdasarkan desain intensi dan juga ada pertimbangan biaya, ya pastinya, dan juga keinginan dari klien. Tapi ternyata tata letaknya ini ada sesuatu yang kurang pas sehingga menimbulkan suatu bentuk rasa yang ketidaknyamanan bagi para penghuninya, sehingga kayaknya suasana di dalam rumah itu kayak kurang bahagia gitu, Mbak. Dan memang akhirnya berita terakhirnya kayaknya juga ya kejadiannya di luar dari apa yang kita harapkan sebelumnya sih. Padahal sebenarnya secara ilmu arsitektur itu sudah layak huni gitu ya, udah nyaman dan sesuai dengan keinginan penghuninya, tapi ternyata ada mungkin sesuatu yang mempengaruhi secara internalnya gitu ya? Ya, mungkin akhirnya saya pada posisi untuk melihat Feng Shui ini mungkin bisa menjadi salah satu basis pengetahuan yang bisa mempengaruhi bentuk arsitektur itu seperti apa, Mbak. Nah, Jadi itu kalau di kasusnya yang waktu itu yang mungkin akhirnya penghuninya merasa kurang nyaman, apa tuh yang diperbaiki setelah konsultasi Feng Shui? Ada nggak sih? Ternyata cuma diubah dikit gitu. Untuk kasus yang pertama, yang rumah tadi, Mbak, itu kebetulan saya udah membuat desainnya cukup hampir tuntas sampai akhirnya ketemu posisi si kompor itu dengan si tempat tidur utama. Sebenarnya dari konsultasi awalnya, mungkin dari perhitungan awalnya itu kayaknya desainnya harus banyak yang harus di-adjust. Tapi karena saya tahu bahwasannya Kohun ini memiliki latar belakang arsitektur yang sama seperti saya melihat ada titik tengah negosiasi antara desain intensi saya dan juga keinginan dari pemberi tugas, dan juga ada beberapa penyesuaian ataupun perbaikan-perbaikan yang bisa membuat keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mungkin nanti bisa cerita panjang lebar dari Kohun deh. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih, tapi berharap banget nih Mas Cahyo bisa stay sampai akhir acara, pasti banyak juga audiens kita yang mau nanya, karena beberapa yang ikutan ini kan ada broker juga, kemudian ada developer gitu kan, ada yang mau renov rumah, jadi banyak yang tertarik sekali dengan ilmu arsitektur dan juga dikombinasi dengan ilmu Feng Shui. Nah, ini satu kali aja sih pertanyaan, terkait dengan adaptasi ilmu Feng Shui ke dalam arsitektur, menemui kesulitan nggak sih? Kan beberapa aku ketemu case temen aku mau renov rumah ternyata posisi kepala tempat tidur ini harus menghadap kemana, akhirnya kasurnya dibalik, kemudian dikasih penyangga segala macam, jadi secara estetika agak kurang. Nah, itu ada nggak sih ketemu kesulitan semacam itu ketika prakteknya di lapangan nih, Mas Cahyo? Ya, kalau dulu ya Mbak ya, saya melihat Feng Shui itu atau konsultan Feng Shui itu kayak semacam lawan, atau artinya semacam pihak yang berseberangan dengan kami sebagai desainer. Tapi ketika saya berkonsultasi dengan Kohun, dan saya yakin karena dia memiliki basis ilmu pengetahuan arsitektur yang sama seperti saya melihat ini adalah semacam mitra jadinya. Memang Feng Shui ini ada sebagian orang yang melihat ini sangat penting, ada sebagian orang yang mungkin kurang begitu memahami peranan di baliknya, yaitu kita kembalikan kepada keinginan subjektif dari
si pemberi tugas. Tapi saya melihatnya kembali lagi ini semacam big data yang bisa yang merupakan sebuah kompilasi dari data-data kejadian dari ratusan mungkin ribuan tahun yang lalu untuk kemudian menjadi semacam Wikipedia juga yang bisa menjadi masukan kita untuk membuat desain itu menjadi lebih memiliki karakter khusus. Nah, dalam hal ini saya sebagai desainer selalu melihat kan selalu ada keinginan tuh Mbak, yang namanya desain kita kan bisa mungkin punya karakter yang berbeda, setiap penugasan yang berbeda. Sentuhan-sentuhan seperti ini malah membuat kami bisa menjadi semacam lebih kreatif lagi untuk mensiasatinya. Jadi saya lebih memilih itu bukan sebagai kendala, tapi sebagai sebuah tantangan bagaimana bisa menemukan titik tengah di mana desain itu bisa menemukan fungsi yang pas sesuai keinginan dari pemberi tugas dan juga secara bentukan bisa memberikan pengalaman ataupun suasana yang juga baik bagi yang paling penting baik bagi penghuninya ya bagi saya. Oke, menarik sih. Tapi nggak semua klien kan kayaknya setuju gitu ya. Mungkin ada, oh ini harus direnov ini, mungkin terhalang biaya, ada perubahan segala macam menurut pertimbangan Feng Shui. Tapi ada nggak sih akhirnya kayak, udahlah saya nggak mau percaya, nggak usah diubah, terus mungkin ada dampak tertentu yang terjadi gitu. Penasaran aja sih, ada sih. Ya sebenarnya ya itu Mbak, karena kembali lagi ini masalah yang sangat subjektif dari keinginan si klien mau melanjut atau tidak, tapi biasanya ya kami akan selalu membuka celah itu, kemungkinan itu, apakah ingin dikonsultasikan lebih lanjut atau tidak, karena posisi kami sebagai desainer selalu ingin membuat desain ini, karena kan kita membuat rumah nggak untuk 1 atau 2 tahun ya Mbak ya, apalagi untuk dihuni sendiri biasanya akan lebih lama dan juga seharusnya bisa membuat orang ini merasa bahagia dan nyaman tinggal di situ. Dan kalau misalnya dia tidak mau lanjut, ya sudah, kami pasti akan lebih memenuhi keinginan dari si pemberi tugas itu seperti apa, meskipun akhirnya kami mencoba untuk mensiasatinya agar membuat ruangan ini menjadi lebih baik, desain ini menjadi lebih baik buat dia. Pasti itu selalu jadi tujuan utama kami. Dan berat juga ya. Kalaupun ada kasus, ya pernah ada kasus juga Mbak yang benar-benar di luar dugaan kami yang di awalnya akhirnya memang ternyata akhirnya membuat di penghuninya jadi kurang bisa bahagia sehingga ada kejadian yang tidak diinginkan oleh ya siapapun lah. Oke. Jadi ternyata salah satu ilmu yang bisa jadi pertimbangan juga ya, kalau misalkan dari tata letaknya secara arsitektur sudah baik gitu ya, pencahayaan, kemudian tata letak, tapi ternyata ada unsur lain yang bisa menambah kebahagiaan ataupun keharmonisan dalam keluarga gitu ya. Mungkin kalau positif kenapa enggak ya? Betul Mbak, mungkin bisa dibilang ini adalah sebagai salah satu masukan yang bisa mempengaruhi bentuk desain seperti apa. Bukan satu-satunya ya, tapi menjadi salah satu. Karena kan kita juga yang namanya desain bisa berasal dari berbagai macam sumber juga untuk bisa memberikan yang terbaik bagi penghuninya ataupun pemberi tugas tersebut. Kira-kira begitu. Oke, semakin menarik karena dari sisi arsitektur Mas Cahyo udah banyak cerita gitu bagaimana kliennya, kemudian case-case-nya sangat membutuhkan peran seorang ahli Feng Shui sebagai salah satu unsur pertimbangan. Nah, langsung aja nih kita akan nyambut ke Ko Wun Susanto ini mau ngebahas seperti apa sih, seberapa besar pengaruhnya Feng Shui terhadap kenyamanan di rumah untuk bikin semua orang atau keluarga yang tinggal di sana tuh merasa sehat, kemudian lancar mungkin rezekinya, kemudian merasa nyaman, dan mungkin akan menjaga keharmonisan. Gimana sih, Ko Wun, seberapa besar nih pengaruhnya Feng Shui? Silakan nih, Ko Wun. Iya. Jadi memang masalah problemnya di negara Asia lah ya, karena suasana mistik lebih besar daripada logik. Ya, jadi kalau ditakut-takutin malah takut beneran gitu ya. Kalau dikasih tahu logika malah dibilang masa iya gitu ya. Makanya di sini nanti saya sampaikan bahwa sebenarnya semuanya logik, semuanya ada perhitungan matematis, ya, bukan sekadar tebak-tebak buah manggis gitu ya. Jadi semuanya sangat terukur gitu. Nanti saya kasih tahu beberapa tips bagaimana memahaminya ya. Oke, saya langsung mulai Mbak Dita. Oke, silakan di-share materinya kok. Oke, generally friends semua, kita mulai dengan slide desain rumah sehat ala Feng Shui ya. Jadi saat ini orang sering membedakan antara Feng Shui rumah dan Feng Shui kantor gitu ya. Tapi begitu kita kena pandemi, nah di sini terjadi mix bahwa ternyata rumah sekarang menjadi kantor gitu ya. Nah dahulu waktu desain Feng Shui di awal-awal ya saya termasuk
orang yang tidak terlalu suka menjadikan kerja di rumah karena energinya berbeda. Ya, rumah untuk istirahat, sedangkan kerja untuk optimalisasi diri. Nah, jadi karena saat pandemi new normal ini, Feng Shui itu jadi mau nggak mau memasukkan ruang kerja ke dalam rumah juga, ya, karena ruang kerja di sini kita juga harus sehat, kita harus optimal, ya. Jadi yang tadinya ruang kerja tidak ada di rumah, sekarang saya yakin sih hampir 100% kali ya, semua rumah punya ruang kerja. Nah, bagaimana kita mensiasati ruang-ruang itu nanti berikutnya. Nah, bagaimana memahami konteks Feng Shui dalam dunia modern ya. Jadi kalau dulu sering bilang mistik ya, tapi saat ini lebih gampang. Jadi kalau kita anggap internet ya, sekarang orang dalam WFH ini paling butuh internet. Internet ini ada seperti qi ya, qi, jadi energi di alam. Dia berseliweran tanpa kita bisa lihat. Nah ya, kalau di dunia internet kita pakai router, kita pasang router, kita ambil internetnya, lalu kita pakai password, kita masuk ke PC kita dan handphone kita. Terjadilah sinyal yang kuat. Lah kalau kita nggak subscribe, nggak langganan, kita nggak dapat, walaupun sinyalnya ada, gitu ya. Nah, Feng Shui juga sama. Qi ini bertebaran di rumah, di kantor, di mana-mana. Tapi kita harus setting, kita harus tahu passwordnya. Passwordnya lewat apa? Lewat pintu-pintu. Pintu utama rumah, pintu ruangan, lalu letak furniture, ranjang kita posisi gimana, ya. Kemudian tempat ruang kerja kita, kemudian juga dapur. Nah, itu semua memberikan password. Nah, begitu arahnya cocok, harmonis dengan passwordnya, maka kita terjadi optimalisasi diri, ya. Jadi konteksnya seperti itu. Kalau dulu saya susah teranginnya, tapi kalau Apple lebih gampang ya, karena semuanya perlu password sekarang, rebutan WiFi gitu ya. Nah, itu Feng Shui secara modern lah pemahamannya. Jadi Qi sendiri dalam Feng Shui ada dua, ada namanya Sheng Qi, good Qi ya, positif Qi, dan juga Sa Qi, negatif Qi. Begitu kita lingkungan kita kebanyakan yang kita lihat dengan mata panca indera ya, dengan perasa, dengan penciuman itu negatif, berarti itu kebanyakan energi yang negatif. Sederhana. Begitu kita lihat sekitar kita banyak energi yang positif, pemandangan indah, kemudian bersih ya, kemudian tidak berbau, berarti energinya positif. Sederhana sekali. Nah, kemudian kita bisa pecah. Nah, jadi cara melihat Sheng Qi tadi, kita buka pintu utama pertama, pintu rumah kita. Yang kita lihat apa? Kalau kita melihat, maaf nih ya, yang paling sering di Jakarta dan juga di kota-kota besar lupa pengelolaan sampah. Gitu. Jadi begitu buka pintu rumah, pintu balkon atas, bak sampah nongkrong tidak pernah bergerak gitu ya. Nah, itu juga menjadi simbol adanya saci, energi buruk. Nah, kalau udah begitu, berarti dia tinggal kita lihat, dia kena ke sektor mana nanti efeknya. Tapi kalau kita melihat semuanya positif, bagus, berarti itu menjadi sumber energi yang bagus. Kemudian, saci sebaliknya, kalau kita buka lingkungannya tidak bagus, sampah, kemudian tandus, ya jadi rumah-rumah pertama kali kalau saya diminta desain, kita lihat aja tes. Tanah di rumah kita ini subur atau enggak gitu ya. Kalau kita subur berarti C-nya bagus. Tapi kalau tandus berarti C-nya enggak bagus. Karena gini, tanaman itu adalah tanda petik ya makhluk alam yang paling adaptif. Tanpa diurus oleh manusia pun dia bertumbuh subur. Contohnya pandemi gini ya, dia nggak perlu diurus, sekarang malah bersih sendiri. Nah, kalau tanaman tidak bisa hidup di sebuah tanah, manusia berarti juga berbahaya. Ya, konteksnya sederhana. Jadi seperti kata Mas Cahyo itu memang benar bahwa semua alam adalah pola. Nah, Feng Shui ini adalah kumpulan data yang udah ribuan tahun. Bedanya zaman dulu dipakai oleh para raja saja. Karena Feng Shui ini untuk menentukan optimalisasi kepemimpinan sebuah raja, ya, pemimpin negara bagaimana jadi bijaksana dan rakyatnya sejahtera. Nah, cuman belakangan-belakangan ini sejak abad 1920 mulai dipakai oleh masyarakat awam. Nah, dalam melihat Feng Shui, selalu saya punya dua pendekatan. Jadi pendekatan pertama adalah bentuk. Jadi apa yang kita lihat berdasarkan data masa lampau, kemudian pengalaman kita, lalu kita bisa melihat, oh apa yang terjadi. Yang kedua adalah formula. Nah, formula ini merupakan analisa matematis. Jadi tanpa menghitung kita nggak bisa. Jadi kita nggak bisa tebak-tebakan apa yang terjadi. Jadi kita perlu menghitung, menyesuaikan tanggal lahir dari penghuni dengan energi dari rumah, lalu kita bisa mendeskripsikan apa masalah yang terjadi, kapan terjadinya, dan siapa yang akan mengalaminya. Ya. Jadi kalau kita bisa tahu itu semua, kita bisa melihat, oh, akan ada potensi di sana, akan ada masalah di sana, dan kapan terjadinya.
Jadi persiapannya lebih dipikirkan dari awal saat merancang rumah, ya. Itu jadi membuat kita jadi tahu, oh, ruang tidur kalau di sana bagaimana, ranjang di sana bagaimana, gitu ya. Kalau di dunia barat, misalnya saya punya klien di Amerika gitu ya, atau di Eropa, pernah di Barcelona gitu, saya bilang gampang kalau mau ngeceknya. Caranya apa? Ajak bayi. Bayi yang di bawah 2 tahun itu sensitif sekali terhadap Qi. Kalau bayinya bisa tidur nyenyak, berarti rumahnya bagus. Ya. Tapi kalau bayi di sana nangis terus, tidak pernah berhenti, dia minta keluar, ya mendingan jangan dibeli rumahnya ya. Itu udah tanda bahwa C-nya tidak cocok, karena makin kecil tuh makin sensitif ya. Cuman kalau kita makin besar, kita tertipu dengan visualisasi gitu ya. Nah, pengukurannya kalau saya dengan praktisi yang lain sama pakai namanya Lopan, Kompas Feng Shui, tapi kalau masyarakat awam kita bisa pakai aplikasi Kompas ya, ada di iPhone, Android, boleh. Tinggal kita cek rumah kita, kamar kita arahnya kemana. Nah, desain Feng Shui sebenarnya konsepnya adalah balancing, yin dan yang ya. Jadi kalau rumah itu seimbang, maka terjadilah energi yang saling bersiklus. Bersiklus itu berarti optimalisasi terhadap potensi itu baik. Sebaiknya kalau rumah-rumah yang tidak harmoni, maka terjadi konsep problem akan timbul ya. Itu salah satu yang saya kasih gambar itu di kanan adalah rumah dari desain untuk film Parasite ya, Parasit yang dapat piala Oscar gitu ya. Yang menarik yang mendesain itu ya tanda petik sesuai dengan Feng Shui ya. Karena apa? Kita lihat rumahnya itu tidak sempurna. Apa yang tidak sempurna? Kalau orang awam melihatnya bagus rumahnya, bagus sekali ya interior segala macam. Rumahnya itu berbentuk L, jadi ada missing corner gitu. Nah, kekurangan corner sudut itu menyebabkan potensi yang hilang dan juga permasalahan yang timbul ya. Jadi secara fisik mungkin kelihatan bagus, tapi energinya nggak komplit. Nah, incomplete energy menyebabkan problem timbul. Ya, jadi sektor yang hilang, nanti habis ini saya bahas, berarti kita keterikatan dengan seseorang itu menjadi lemah. Ya, paling gampang misalnya, saya pernah ke sebuah rumah, saya bilang misalnya, maaf ya Bu ya, ayah nggak pernah pulang ya. Jadi nggak usah hitungan sampai 5 detik, saya bisa tahu nih, Bapak jarang pulang. Kenapa? Salah satu sektor di rumah bagian barat laut itu kosong gitu ya. Kalau kosong berarti kepala keluarga tidak ada di rumah. Tidak di rumah ini bermacam-macam pengertiannya, dari mulai bermasalah rumah tangga sampai bekerja di luar negeri, jadi jarang balik gitu ya. Nah, yang lain lagi kita bisa dari sisi penyakit, misalnya nanti ada sektor-sektor itu membawa penyakit apa. Jadi kadang-kala penyakit kita itu matching dengan rumah kita. Jadi salah satu contoh di sini adalah rumah ini mengalami kehilangan 2 sektor ya. Yang pertama sektor selatan, kedua sektor tenggara. Nah, kalau kita mengalami kehilangan sektor selatan, berarti kita ada potensi mengalami penyakit jantung, penyakit bermasalah di mata ya, dan juga bermasalah di tekanan darah. Sometimes juga kita bisa menjadi buta warna. Pertanyaan siapa? Tidak semuanya, hanya tertentu dan di timing tertentu. Ya, jadi makanya kadang-kadang paling gampang saya bilang, begitu kita saat kita belum menempati rumah kita normal. Tapi saat kita masuki rumah atau kita menjadi berpenyakit, berarti rumah itu matching dengan penyakit kita. Nah, kita mesti langsung mencari sumbernya. Apa yang kita mesti beresin, gitu ya. Kemudian kalau tenggara itu adalah masalah liver, jadi hati ya, masalah hati, masalah stroke, masalah pinggang, masuk angin ya. Kadang-kadang juga masalah gastrit ya. Jadi masalah umum sekarang kan perut sering masukkan gas gitu ya. Itu juga sektor tenggara pengaruh ya. Kemudian sektor barat daya dan barat. Barat daya ini sektor ibu ya. Jadi sebaliknya kalau barat laut sektor ayah, sektor ibu. Jadi kalau sektor barat daya ini kosong, berarti ibu jarang di tempat. Ibu jarang di tempat berarti ayah sebagai single parent. Ya. Jadi ada 2 sektor di rumah yang utama yaitu barat daya dan barat laut. Itu karena dua-duanya adalah ayah dan ibu. Itu dihindari hilang ya. Kalau kita udah belajar musik kita tahu, wah kita paling hati-hati dengan hilang sektor tersebut. Juga barat daya menyandarkan sakit perut dan juga masalah di kulit. Kemudian di barat terkait dengan paru-paru, pernapasan, tenggorokan, mulut ya. Jadi kehilangan rasa makanan, tidak bisa menikmati makanan enak, ini bermasalah di sektor barat gitu ya. Dan juga termasuk kalau anak kecil kenapa terlambat bicara, sektor baratnya bermasalah. Kosong.
Kemudian barat laut ini salah satu sektor utama yang penting tadi ya. Jadi sektor ini menkontribusi terhadap penyakit kepala, paru-paru, tulang, otot dan juga otak. Ya, jadi kita sering pusing, sering headache ya, sakit kepala itu dari sektor barat laut. Kemudian dari sektor utara, utara ini bicaranya ginjal, diabetes ya, depresi, penyakit mental dan juga penyakit telinga. Jadi kalau apa namanya sektor ini hilang bermasalah terhadap penyakit-penyakit tersebut. Nah, dua sektor terakhir adalah timur laut dan juga timur. Jadi kalau timur laut kena pencernaan, tulang belakang, dan juga jari. Sedangkan sektor timur ini kaki, lever, kaget ya, jadi suka shock ya, penyakit yang apa namanya kaget terhadap sesuatu dan juga untuk anak-anak yang susah tumbuh kembang itu kemungkinan ada bermasalah di sektor timur gitu ya. Jadi makanya kadang-kadang kalau saya ketemu klien gitu, saya tuh dia ngomong gitu ya, oh saya punya penyakit ini, itu saya tanya berapa lama sejak masuk rumah itu atau bukan sejak masuk rumah itu, oke saya tahu berarti sektor itunya bermasalah. Apakah sektor itu kosong Bu? Biasanya jawabannya betul Pak, sektor itu kosong. Nah tinggal nanti next bagaimana kita mencari solusinya. Nah, tadi itu namanya metode pengamatan. Metode pengamatan, melihat bentuk, kita langsung bisa melihat. Nah, berikutnya adalah menganalisa. Menganalisa itu pakai rumus. Ini ada 6 fokus dalam melihat sebuah feng shui, sebuah rumah. Yang pertama pintu utama. Karena pintu utama adalah seperti mulut tempat kita masuk makanan. Jadi pintu utama itu yang paling penting. Pintu utama salah, kontribusi negatifnya besar sekali kepada sebuah rumah ya. Kemudian kita bisa pilih dari kamar tidur, dari dapur, dari ruang keluarga dan juga ruang kerja. Ya, kamar tidur kita bisa setting lagi untuk apa? Untuk romantis, hubungan keluarga, suami istri, kemudian untuk kesehatan. Untuk anak kita bicaranya akademis. Jadi kadang-kadang ini anak saya malas belajar nih, berarti kita setting ranjangnya supaya dia bersemangat dalam belajar. Ya, dan semuanya punya fungsi lain-lain. Nah, karena topik ini panjang ya dan ini 30 menit, jadi saya ambil 2, kamar tidur dan ruang kerja. Karena di saat ini pandemi kita perlu mengolah ruang kerja kita. Nah, jadi ada 6 prinsip ideal yang bisa kita terapkan, ya sederhana. Yang pertama adalah ruang memerlukan sinar matahari. Tadi Mas Cahyo sudah diskusi, sudah sharing bagaimana memasukkan sinar matahari. Ya, ini memang penting ya. Jadi